Shalom saudara sekalian, ini adalah episode terakhir dari pergumulan-pergumulan Kristen. Minggu depan kita akan memasuki episode yang baru. Saudara, belakangan ini sebagian di antara kita mungkin merasakan betapa sulitnya bekerja dan betapa susahnya mencari pekerjaan. Orang-orang muda yang fresh graduate atau baru lulus, setelah kelulusan dihantui oleh ketakutan, kerja apa yang akan saya lakukan setelah lulus kuliah? Bisakah saya mendapatkan pekerjaan yang baik? Nah, mundur sedikit dari pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran itu, saudara, sebenarnya untuk apa sih kita bekerja? Apakah bekerja itu semata-mata hanya demi supaya manusia bisa menghasilkan uang untuk bisa bertahan hidup? Bisakah saya hidup enak tetapi tanpa bekerja? Karena bekerja adalah sesuatu yang sulit dan membawa banyak penderitaan. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengalami secara real betapa sulitnya bekerja itu. Mencari pekerjaan saja sudah susah, menjalani pekerjaan itu pun penuh dengan tekanan dan frustrasi. Dulu saudara, seorang yang bernama Karl Marx pernah mencetuskan suatu istilah alienasi tenaga kerja, di mana intinya dia menggambarkan tentang dunia kerja dan industri di abad ke-19. Di mana dia mengatakan ribuan tenaga kerja dijejalkan dalam pusat-pusat industri, bekerja 14 jam dalam sehari di pabrik yang melemahkan fisik dan mental, di mana mereka seringkali diperlakukan tidak seperti manusia. Dan mereka mendapatkan bayaran yang secukupnya saja dengan usaha setengah mati yang mereka lakukan. Pekerjaan saudara membuat manusia menjadi terasing dengan sesamanya. Nah, mari kita melihat bagaimana Alkitab menggambarkan tentang bekerja dan pekerjaan kepada kita. Kejadian 1 ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kitab Kejadian menggambarkan penciptaan dunia ini sebagai bekerja. Berulang kali di dalam pasal pertama kitab Kejadian digambarkan bahwa Allah itu bekerja. Dan Allah bukan hanya bekerja saudara, tetapi juga menemukan kesenangan di dalam bekerja. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, Allah mendapati bahwa apa yang diperbuatnya itu sungguh indah. Nah, kitab Kejadian juga menggambarkan bahwa Allah bukan hanya bekerja, tapi ia mengutus pekerja-pekerja untuk meneruskan pekerjaannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi dan menaklukkan bumi. Nah, menaklukkan artinya segala sesuatu yang baik yang Allah ciptakan itu perlu dikembangkan. Artinya bumi yang diciptakan oleh Allah ini perlu digali, dikembangkan, diusahakan. Nah, manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya manusia perlu bekerja, perlu mengusahakan, memelihara, dan mengembangkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu. Jadi saudaraku, bekerja adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna bagi kehidupan manusia. Sama seperti Allah kita bekerja, demikian juga kita sebagai gambar dan rupanya harus bekerja. Nah, konsep ini penting untuk kita mengerti saudara. Karena mungkin ada sebagian yang berpikir bahwa bekerja pada awalnya adalah hukuman Allah bagi manusia. Nah, sesungguhnya pada awalnya tidak demikian. Saudara, kita dirancang Allah untuk bekerja. Tim Keller bahkan mengatakan bekerja itu sudah ada di dalam DNA kita. Kita bekerja karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Pada awalnya kita melihat bahwa manusia bekerja bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup dan karena kita membutuhkan uang. Namun karena bekerja memiliki makna yang lain yang lebih daripada itu. Yaitu melalui bekerja saudara, kita juga mengenal diri kita dengan kemampuan-kemampuan dan karunia-karunia khas kita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Melalui bekerja saudara, kita menemukan diri kita. Pekerjaan yang kita lakukan menjadi salah satu cara untuk menjadikan diri kita berguna bagi sesama kita. Itulah pandangan Alkitab saudara tentang pekerjaan. Nah, di dalam pengalaman kita saat ini, kita melihat bahwa hal-hal yang indah dan baik itu tidak demikian. Dunia sudah rusak dan bermasalah. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan dan keegoisan dan penuh dengan kekacauan.
Pemberontakan manusia kepada Allah dan keterpisahan manusia dengan Allah sebagai akibat daripada ketidaktaatan mereka kepada Allah membawa bencana. Dan salah satu dampaknya adalah pada pekerjaan kita. Pekerjaan manusia dikutuk karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Kerja menjadi susah payah dan berada di bawah pengaruh dosa. Semak duri dan rumput duri akan muncul saat kita berusaha untuk menumbuhkan makanan. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan ditandai dengan rasa frustrasi dan kurangnya kepuasan. Pekerjaan seringkali tidak mendatangkan hasil atau tidak memberi hasil sebesar yang kita inginkan. Seringkali bahkan pekerjaan itu gagal total. Intinya saudara, setelah kejatuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan mencakup rasa sakit, konflik, rasa iri dan kelelahan, dan bahkan tidak semua tujuan kita di dalam bekerja itu bisa tercapai. Lalu saudara, harapan apakah yang terdapat di dalam bekerja? Bagaimana kita bisa tetap bekerja di dalam dunia yang sudah rusak ini? Bisakah melalui bekerja kita melakukan maksud-maksud dan rencana Allah bagi kita dan bagi dunia ini? Nah, untuk bisa memahami hal ini saudara, kita perlu memiliki suatu cara pandang dunia yang Kristiani, yaitu dengan melihat bahwa sejarah dunia ini terdiri dari penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemudian penebusan, dan terakhir adalah pemulihan. Saudara, Injil adalah kisah sejati bahwa Allah menciptakan suatu dunia yang baik yang kemudian dicemarkan oleh dosa dan kejahatan. Tetapi melalui Yesus Kristus, Dia menebusnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga suatu hari nanti Dia akan kembali untuk memperbaharui seluruh ciptaan. Mengakhiri semua penderitaan dan kematian. Dan memulihkan semuanya secara sempurna. Kelak saudaraku, semua akan dipulihkan secara sempurna oleh Allah. Semua orang saudara karena itu dipanggil untuk bekerja. Bekerja bukan sebagai pemenuhan kebutuhan diri atau kewajiban semata. Tetapi kita harus melihatnya sebagai sarana kasih Allah dan karya Allah di dalam dunia ini melalui diri kita. Misalnya, saya sebagai seorang petani, maka saya bekerja memenuhi kebutuhan sesama melalui makanan. Sebagai seorang montir misalnya, saya memenuhi kebutuhan sesama melalui pertolongan teknis bagi mobil atau kendaraan orang lain. Sebagai seorang pembuat sepatu, saya memenuhi kebutuhan sesama akan alas kaki yang tahan lama dan nyaman. Sebagai seorang guru misalnya, saya memenuhi kebutuhan sesama melalui mengajar dan mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang baik. Dan seterusnya saudara. Nah, di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, pekerjaan memang menyebabkan frustrasi bagi kita. Namun saudara, sekaligus juga sebetulnya pekerjaan itu bisa memberikan kepuasan. Pekerjaan masih bisa akan menghasilkan, walaupun tidak selalu seperti yang kita harapkan. Meskipun pekerjaan kita tidak selalu seperti yang kita harapkan, bahkan kadang-kadang gagal total. Namun jikalau kita melihat dan memahami pekerjaan yang kita lakukan sebagai suatu panggilan untuk mengasihi sesama kita, semuanya itu saudaraku berharga di mata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 5-9, Paulus menetapkan suatu prinsip yang sederhana tetapi mendalam tentang pekerjaan. Paulus berkata bahwa semua orang bekerja harus melakukannya seperti orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang-orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Bapak gereja kita saudara John Calvin pernah berkata, tidak ada tugas yang akan dilihat sebagai terlalu menjijikkan dan rendahan jika Anda menaati panggilan Anda di dalamnya. Jika kita melihat pekerjaan kita sebagai panggilan Allah,
dan mempersembahkan pekerjaan kita baginya, bagi Tuhan, itu berharga baginya. Pekerjaan kita sehari-hari pada akhirnya adalah suatu tindakan ibadah kita kepada Allah yang memanggil dan sekaligus memperlengkapi kita untuk melakukannya, apapun pekerjaan itu. Nah, saudaraku, hidup kita yang sekarang ini, pekerjaan yang kita lakukan saat ini bukanlah satu-satunya kehidupan. Setiap perbuatan baik, setiap pekerjaan yang kita lakukan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, jika kita melakukannya sebagai respons atau panggilan Allah, maka itu bisa bermakna selamanya. Dan pada akhirnya, di dalam dunia yang baru, langit dan bumi yang baru kelak, impian-impian kita yang terdalam dalam pekerjaan akan berubah sempurna, saudara. Kita akan bekerja dengan sukacita dan akan mendapatkan kepuasan yang tidak terbatas. Kiranya setiap kita bisa bekerja, tetap bekerja, dan belajar melihat bahwa setiap pekerjaan baik yang kita lakukan adalah sebuah panggilan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan dengan sepenuh hati. Amin.